membahas terkait dengan ijazah Pak Jokowi karena saya kira ini merupakan peristiwa masa lampau dan saya termasuk yang meyakini bahwa apapun yang terjadi dengan ijazah Jokowi itu tidak akan mengubah apapun. Itulah yang kemudian membuat banyak pihak yang telepon saya, WA dan DM, kenapa misalnya tidak ikut serta bicara, nimbrung dan sumbang pikiran terkait dengan polemik, kekisruhan, terkait dengan ijazahnya Jokowi, asli ataukah palsu. Pertama, tentu saya berpikir pada akhirnya dan bertanya-tanya apa sebenarnya yang kemudian menyebabkan sejumlah pihak, sejumlah tokoh, sejumlah orang, dan kelompok-kelompok tertentu, termasuk di media sosial, begitu aktif kembali mempersoalkan keaslian ijazah Jokowi. Saya pada akhirnya ini semacam kesimpulan sementara, dan nanti kesimpulan itu karena sifatnya sementara mungkin di kemudian hari akan berubah. Kesimpulan sementara saya adalah kelompok-kelompok ini sepertinya memang tujuannya adalah untuk mendowngrade dan merusak kredibilitas Jokowi sebagai orang yang pernah menjadi orang penting, pernah memimpin di negara kita. Apapun judulnya, Jokowi itu adalah mantan Presiden Republik Indonesia, kemudian sebagai Gubernur Jakarta dan mantan Wali Kota Solo. Artinya apa? Pihak-pihak yang kembali mempertanyakan soal keaslian ijazah Jokowi tentu ingin menunjukkan kalau mereka bisa membuktikan ijazah Jokowi itu palsu, nah ini adalah contoh pemimpin yang tidak baik, bahwa ijazahnya palsu dan seterusnya dan seterusnya. Saya menduga hal-hal yang semacam ini adalah tujuan dari pihak-pihak dan kelompok-kelompok kritis yang sepertinya belakangan ini adalah pihak yang kembali mempertanyakan soal keaslian ijazah Jokowi. Itulah yang kemudian membuat saya akhirnya ngomong, ya tujuannya sepertinya adalah untuk mendowngrade, merusak kredibilitas Pak Jokowi sebagai orang penting di negara kita. Itulah yang kemudian membuat saya pada akhirnya ya tak ada cerita lagi yang kemudian bisa disampaikan selain analisa yang pertama ini. Artinya kalau berani ditunjukkan ijazah Jokowi itu misalnya tidak valid, ya orang-orang yang selama ini mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi, mereka bisa berkampanye dan mereka bisa melakukan pengumuman bahwa Jokowi adalah mantan pemimpin di mana ijazahnya itu adalah ijazah yang tidak benar dan tidak valid. Itu yang pertama. Nah yang kedua, secara prinsip kalau kita mau jujur ya, apapun yang terjadi terkait dengan kekisruhan ijazah Jokowi, asli ataukah palsu, bagi saya ini tidak akan mengubah apapun. Yang saya maksud tidak mengubah apapun itu adalah ya, Jokowi itu tidak pernah akan bisa di-delete ataupun tidak bisa dibatalkan sebagai orang yang pernah menjadi presiden di Republik Indonesia di periode, dan tidak juga bisa dibatalkan sebagai mantan Gubernur Jakarta sekalipun tidak genap 5 tahun, atau tidak bisa dibatalkan sebagai mantan Wali Kota Solo. Itulah yang saya sebut kenapa saya tidak terlampau tertarik ya untuk membahas ijazahnya Pak Jokowi, karena bagi saya secara prinsip ini tidak akan mengubah apapun dan sebenarnya perdebatannya sudah selesai. Kenapa sudah selesai? Karena saya kira secara fakta-fakta politik, secara fakta-fakta hukum, tentu ketika Jokowi menjadi calon wali kota di Solo, menjadi calon gubernur di Jakarta, termasuk juga menjadi calon presiden di Republik Indonesia, kalau memang ijazahnya tidak benar, pasti akan ditolak oleh KPU. Itu yang saya kira memang sebenarnya tidak ada persoalan lain, tidak ada persoalan yang mestinya lebih serius ya, yang kemudian perlu dipersoalkan terkait dengan ijazahnya Pak Jokowi. Saya kira verifikasi yang kemudian dilakukan oleh KPU, yang mulai dari Solo hingga RI Pusat, pastinya sudah melalui verifikasi yang saya kira itu sudah valid dan sudah bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kita mau jujur misalnya, waktu Jokowi maju dalam Pilgub Jakarta, saat itu kan Pak Jokowi sebagai newcomer, sebagai penantang, dan bahkan melawan jagoan dari kekuasaan, yaitu Pak Foke ya, yang merupakan jagoan dari Partai Demokrat. Kalau memang ijazah Pak Jokowi itu tidak benar, abal-abal, mungkin saat itu yang Jokowi yang diusung oleh Gerindra dan PDIP mungkin tidak akan lolos sebagai calon gubernur kalau memang ijazahnya tidak benar. Bahkan ketika dalam Pilpres 2014 ya, ketika pertama kali Jokowi ikut tanding dalam Pilpres, saat itu Jokowi bukan petahana, PDIP bukan petahana dan bukan siapa-siapa. Artinya memang kalau memang ijazahnya tidak kuat, tidak punya jaring pengaman orang dalam yang kemudian akan meloloskan ijazah Jokowi sebagai syarat pendaftaran calon presiden saat itu. Itulah yang kemudian membuat saya pada titik kesimpulan ini secara politik dan secara hukum sudah selesai.
itu yang kemudian saya sebutkan tidak akan mengubah apapun. Bahkan kalau mau dipertebal, argumentasi dari segi hukum yang disampaikan oleh Prof. Mahfud MD, dari segi hukum ketatanegaraan, ya bahwa fakta-fakta hukum telah menetapkan bahwa Jokowi itu adalah wali kota Solo, gubernur Jakarta, dan presiden Republik Indonesia. Ini yang sebenarnya saya tidak terlampau tertarik menjadi faktor kedua ya. Tapi kalau kita mau jujur ya, nah ini ada yang faktor ketiga. Kalau saya coba untuk cacah satu persatu, saya coba untuk breakdown satu persatu, pihak-pihak yang kembali mempertanyakan soal keaslian ijazah Jokowi adalah sosok-sosok yang menurut saya pihak-pihak yang selama ini memang cukup kritis dan vokal dengan Jokowi, terutama ketika Jokowi jadi presiden di Republik Indonesia. Sepertinya pihak-pihak ini masih misalnya cukup kecewa dengan Jokowi karena mungkin bagi mereka begitu banyak kebijakan-kebijakan Jokowi yang mungkin dianggap merugikan rakyat, dianggap mendolimi kelompok-kelompok tertentu seperti kelompok Islam ya. Ataupun misalnya kebijakan-kebijakan Jokowi di akhir masa kekuatan politiknya menjelang lengser yang kemudian dikait-kaitkan dengan persoalan Mahkamah Konstitusi. Jadi bagi saya tidak ada pihak-pihak baru ataupun kelompok-kelompok yang betul-betul baru yang kembali mencoba untuk menanyakan soal validasi dan keabsahan Jokowi. Saya melihatnya ini memang adalah pihak-pihak yang cukup kritis, pihak-pihak yang selama ini memang cukup anti dan bahkan cukup vokal terkait dengan kebijakan Jokowi. Inilah hal-hal yang kemudian menurut saya tiga hal yang perlu saya sampaikan sebagai urun rembuk dari pandangan-pandangan dan pikiran-pikiran terkait dengan kontroversi ijazah Pak Jokowi. In the end, sebagai sebuah kesimpulan, kalau mau jujur sebenarnya, fakta politiknya, fakta hukumnya, kan sejak kekisruhan ini dimunculkan belakangan ini, kan setidaknya sudah mulai terkonfirmasi. Misalnya UGM sudah speak up, ya, di mana Dekan Fakultas Kehutanan UGM menyatakan itu adalah ijazah resmi, ijazah asli yang dikeluarkan oleh UGM sebagai bentuk bahwa Jokowi adalah sebagai mahasiswa yang pernah lulus di kampus itu. Itu kan fakta yang tidak bisa dibantah. Bagi saya, sekelas UGM, kampus terbesar di Indonesia, ketika mengeluarkan pernyataan itu ya harus dikonfirmasi ya kemungkinan bahwa itu adalah valid dan betul adanya. Nah yang kedua, memang harus diakui Jokowi sepertinya memang ingin mengamputasi terkait dengan spekulasi ijazahnya yang dianggap palsu. Ternyata Jokowi menemui para demonstran yang datang ke rumahnya, dan kemudian sekali lagi Jokowi mengatakan tidak punya kewajiban kecuali pengadilan yang minta, baru kemudian Jokowi akan menunjukkan ijazahnya yang asli. Tapi setelah menemui para demonstran itu kan Jokowi juga bertemu dengan awak media, kelompok-kelompok media yang saya kira bagian dari salah satu juru bicara bagaimana untuk mengungkapkan kebenaran. Jokowi konon telah menunjukkan ijazahnya sejak ijazah SMA ataupun ijazahnya S1. Tapi memang sekali lagi, sekalipun ada dua fakta, UGM sudah ngaku, Fakultas Kehutanan menyebut Jokowi adalah lulusan UGM, sekalipun Jokowi juga sudah menunjukkan bagaimana ijazahnya kepada kawan-kawan media, tapi sekali lagi persoalan ijazah Jokowi asli ataukah palsu itu ternyata tidak kunjung selesai. Apa? Ya salah satunya adalah karena Jokowi melarang kepada kawan media untuk mempublikasikan dan memfoto ijazah yang sudah ditunjukkan itu. Itulah yang kemudian kembali menjadi amunisi seakan-akan bahwa memang ada yang ditutup-tutupi. Kalau memang asli, kenapa dilarang difoto? Kalau memang valid dan betul lulusan UGM, kenapa kemudian awak media dilarang untuk mempublikasikan? Kan kira-kira begitu. Artinya apa? Ketika dilarang difoto itu ijazah, itu kan menambah amunisi betapa persoalan terkait dengan kekisruhan ijazah itu tidak kunjung selesai. Itulah yang saya sebutkan. Perdebatan ijazah Jokowi ini pasti tidak akan sampai pada ujung karena ya ini tidak tuntas pembahasannya. Apalagi misalnya ditambahkan argumen-argumen yang selama ini mempertanyakan keaslian ijazah Pak Jokowi itu misalnya soal ya tentu ya ijazah yang ada kacamata. Memang tidak lumrah di mana-mana ijazah S1 itu ya nyaris kita tidak pernah menemukan yang ada orang pakai kacamata. Sekalipun minus misalnya, itu juga tidak diperbolehkan menggunakan kacamata. Itu kan amunisi-amunisi yang selalu dibangun oleh kelompok-kelompok yang selama ini mempertanyakan soal ijazah Pak Jokowi. Nah, termasuk juga misalnya ketika para pihak yang mempertanyakan ijazah Jokowi ini
adalah soal skripsinya. Jadi cover dengan lembar pengesahan itu beda kok font hurufnya ya. Jadi kalau skripsi itu ada cover tuh. Misalnya ijazah Jokowi ya, Fakultas Kehutanan UGM. Misalnya fontnya di situ adalah font Time New Roman, tapi di dalam di lembar pengesahan sebagai sebuah skripsi misalnya itu kok ini hurufnya beda, karena memang ada kecenderungan kalau skripsi, kalau font huruf yang dipakai itu Time New Roman ya, mulai dari cover hingga akhir itu sama biasanya, tidak ada yang kemudian beda-beda satu sama yang lain. Kalau covernya itu misalnya pakai font huruf yang namanya Arial, maka sampai selesai, sampai menutup, bahkan hingga cover itu juga biasanya itu juga Arial. Jadi hal-hal yang semacam inilah yang kemudian membuat saya pada akhirnya berkesimpulan bahwa perdebatan terkait dengan ijazah Pak Jokowi ini pasti tidak ada ujung, karena tidak ada yang kemudian bisa meyakini siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi inilah realitas di Indonesia, bahwa argumentasi itu selalu didasarkan atas posisi dan sikap politik seseorang. Bagi pihak yang selama ini cukup kritis dan anti kepada Pak Jokowi, pastinya mereka akan menuduh bahwa ijazah Pak Jokowi itu tidak valid. Dan pada saat yang bersamaan, ya, pihak-pihak yang selama ini menjadi pendukung dan loyalis Pak Jokowi, mereka hakul yakin mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu adalah faktual adanya, itu valid dan tidak palsu ya. Bukti-buktinya pasti dibangun argumennya. UGM sudah ngomong, KPU dari Solo, kemudian Jakarta dan RI sudah mengkonfirmasi waktu maju dan seterusnya dan seterusnya. Itulah yang saya kira memang realitas politik kita hari ini itu seringkali itu dibangun atas argumentasi di mana posisi politik seseorang itu terjadi. Jadi keyakinan politik seseorang di Indonesia itu seringkali di mana dua kakinya itu berpijak. Apakah dia bersama Jokowi ataukah dia berada di luar kekuasaan Jokowi. Itulah yang kemudian membuat saya pada akhirnya ya kebenaran itu dalam konteks ijazah Pak Jokowi dalam teori filsafat yang disebut dengan kebenaran yang relatif. Artinya apa? Kebenarannya itu relatif ya, tergantung orang meyakini masing-masing dengan apa yang dia yakini dan tentu dengan apa yang dia kenal dan apa yang dia kemudian konfirmasi pada akhirnya. In the end harus saya katakan, lalu di mana letak ujung untuk menyelesaikan persoalan yang terkait dengan ijazah Pak Jokowi? Ya tentu pengadilan. Pengadilan nanti yang akan membuktikan apakah ijazah Jokowi ini asli ataukah palsu, palsu ataukah asli. Saya kira kalau kita membaca media online sudah begitu banyak pihak yang katanya sudah melakukan gugatan ke pengadilan Solo kalau tidak salah, untuk membuktikan apakah ijazah Pak Jokowi itu betul adanya ataukah memang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau kita melihat korespondensinya 2 atau 3 kali lah putusan pengadilan sudah menunjukkan bahwa ijazah Jokowi itu benar, dan pihak-pihak yang justru menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu, mereka itu adalah kemudian berurusan dengan hukum. Sudah divonis mereka itu adalah yang menyebarkan hoax, fitnah, dan kemudian dianggap sebagai karakter assassination atau